Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novela Manginting dari kelas TI1 akan mempresentasikan tugas review jurnal pengenalan pola tentang sistem identifikasi dan pengenalan pola citra tanda tangan menggunakan sistem jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Pendahuluan. Saat ini, pemanfaatan teknologi pengolahan citra untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu sudah banyak diterapkan, khususnya di bidang identifikasi. Salah satunya yaitu metode pembelajaran propagasi balik. Metode ini merupakan metode pendekatan nilai hasil output terhadap nilai perbandingan dan masih banyak metode lainnya yang digunakan. Ada beberapa tahap prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian prosedur kerja. Yang pertama yaitu akuisisi citra. Proses akuisisi citra merupakan proses untuk mengambil data citra tanda tangan digunakan dalam penelitian dihasilkan dari proses pemindahan dan merupakan citra tanda tangan yang terdiri dari 25 bagian tanda tangan dengan pengambilan data dalam satu waktu. Yang kedua yaitu segmentasi citra. Proses segmentasi citra merupakan proses pengolahan citra lanjutan yang akan dilakukan pada citra tanda tangan data. Proses selanjutnya adalah pengembangan. Proses pengembangan berfungsi untuk merubah citra berwarna atau RGB menjadi citra biner hitam putih. Yang ketiga adalah ekstraksi ciri. Proses ekstraksi ciri merupakan proses lanjutan dari proses segmentasi citra. Proses ini dilakukan dengan melakukan pembagian citra menjadi 32 bagian dan selanjutnya melakukan pengambilan nilai representasi input dari setiap citra bagian yang akan digunakan dalam proses pelatihan maupun pengujian. Yang keempat adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah suatu metode komputasi yang meniru sistem jaringan saraf biologis. JST yang digunakan dalam penelitian adalah JST dengan metode pelatihan perambatan balik dengan satu jumlah layar tersembunyi. Yang kelima adalah pelatihan JST. Algoritma ini termasuk metode pelatihan terbimbing dan didesain untuk operasi pada JST feed-forward lapis camat dan mempunyai fase perubahan bobot. Perubahan bobot dihitung berdasarkan bobot awal hasil inisialisasi serta suku perubahan bobot yang dihitung berdasarkan faktor kesalahan jaringan di layar atasnya. Yang keenam, simpan bobot. Proses ini dilakukan untuk menyimpan bobot dan bias yang dihasilkan dari proses pelatihan. Bobot dan bias ini disimpan dalam bentuk teks, file, dan akan digunakan dalam proses pengujian. Yang ketujuh adalah pengujian JST. Proses pengujian pada penelitian dilakukan dengan dua percobaan berbeda. Pertama, pengujian dilakukan terhadap sistem dengan satu jumlah pola pelatihan dan 10 pola pengujian sebagai data luaran. Kedua, pengujian dilakukan terhadap sistem dengan 5 jumlah pola pelatihan dan 10 jumlah pola pengujian sebagai data luaran. Yang kedelapan adalah pengenalan pola. Proses ini merupakan proses hasil pengujian terhadap sistem JST. Proses ini dilakukan dengan menampilkan data citra pola tanda tangan asli yang disimpan dalam bentuk database jika sistem mampu mengenali inputan yang diujikan. Hasil dan pembahasan. Hasil pengujian terhadap pelatihan dengan nilai laju pemahaman berbeda ditunjukkan oleh tabel 1 serta grafik hubungan antara nilai laju pemahaman terhadap lamanya waktu pembelajaran yang ditunjukkan oleh gambar 2. Ini adalah tabel 1 hasil pelatihan dengan nilai learning rate berbeda. Kemudian ini adalah grafik hubungan antara nilai terhadap lamanya pelatihan. Berdasarkan tabel 1, laju pemahaman sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai error yang dihasilkan serta lamanya waktu pembelajaran yang dibutuhkan. Semakin besar nilai laju pemahaman yang diberikan, maka lama waktu pembelajaran semakin sebentar dan nilai error yang diharapkan semakin kecil. Hasil pengujian terhadap pelatihan dengan jumlah unit.
Hasil pengujian terhadap pelatihan dengan jumlah unit pada layar tersembunyi berbeda ditunjukkan oleh tabel 2, serta grafik hubungan antara jumlah unit pada layar tersembunyi dengan lama waktu pembelajaran yang ditunjukkan oleh gambar 3. Ini adalah tabel 2, hasil pelatihan dengan jumlah unit pada hidden layer. Kemudian ini adalah gambar 3 waktu pelatihannya. Semakin sedikit jumlah unit lapisan tersembunyi, maka akan menghasilkan waktu pembelajaran yang semakin singkat. Namun, dari grafik terlihat ketika pada jumlah unit layar tersembunyi 25 lamanya, waktu pelatihan kembali menurun menjadi 15 detik. Kemudian pengenalan pola jaringan saraf tiruan. Proses pengenalan sistem jaringan saraf tiruan merupakan program untuk melihat keberhasilan sistem dalam mengenali citra tanda tangan yang sudah dilatih sebelumnya. Gambar 4 merupakan tampilan proses pengujian terhadap pola yang tidak terdeteksi oleh sistem sebagai tanda tangan dengan nama pengenalan yang tertulis pada combo box. Bagian pada gambar 4A merupakan tampilan citra masukan yang akan diujikan, sedangkan bagian B merupakan komponen untuk menampilkan citra hasil pengujian jika berhasil. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian pengenalan sistem terhadap pola keluaran dengan satu buah pola pelatihan. Pengenalan pola dilakukan terhadap 10 citra tanda tangan luaran dengan menggunakan satu jumlah pola pelatihan. Dapat dilihat bahwa untuk pengujian terhadap pola citra tanda tangan yang digunakan untuk pola pelatihan memiliki keberhasilan rata-rata sebesar 97%. Keberhasilan terhadap pengujian 10 pola luaran mempunyai persentase terbesar, yaitu 80%. Berikut ini adalah tabel 3 jumlah pengujian pola dengan satu jumlah pola pelatihan. Next, pengenalan sistem terhadap pola output dengan 5 buah pola pelatihan. Pengenalan pola dilakukan terhadap 10 citra tanda tangan luaran dengan menggunakan 5 jumlah pola pelatihan pengujian. Dengan 5 pola pelatihan masih memiliki persentase besar dalam menguji pola yang juga digunakan dalam proses pelatihan, yaitu sebesar 91%. Sedangkan pada proses pengujian terhadap pola citra uji, di luar pola yang digunakan dalam proses pelatihan memiliki persentase keberhasilan cukup besar, yaitu sekitar 70%. Berikut ini adalah tabel 4, data pengenalan sistem dengan 5 jumlah pola pelatihan. Demikianlah hasil presentasi saya dalam tugas mereview jurnal pengenalan pola. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.